Haleluya. Kami mau melihat ke depan Bapa. Haleluya. Kami mau memandang jauh ke depan, menghadap Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Yang terbaik untuk setiap kami, rencana yang di belakangku. Ku melupakan yang di belakang. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku hanya pada. Kami mau berlari-lari kepada tujuan, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru untuk setiap kami, memulai hari yang baru bersama Kristus. Angkat tanganmu, rencanamu. Rencanamu Bapa indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Dari atas kembali kami undang hamba-Nya. Ku melupakan. Amin. Kami mau memandang ke arah Kristus saja Bapa. Amin. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Kami mau berlari, dan ku berlari. Setiap kami berlari-lari kepada tujuan panggilan itu Bapa. Amin. Tuhan, hari yang baru untuk memulai yang baru bersama Kristus. Oh, rencanamu, rencanamu Bapa indah bagiku, tak terbatas oleh pikir. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Sumber, amin. Firman-Mu sumber kehidupan untuk roh kami. Amin. Kau terbaik. Oh, rencanamu, rencanamu Bapa indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran kami Bapa. Yes, firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Sumber yes, pengharapanku, Kau terbaik bagi. Dari atas sekali lagi. Ku melupakan yang di belakangku. Ku melupakan yang di belakangku. Setiap kami menyerahkan hidup dalam rancangan-Mu, rencanamu yang mulia, dan ku berlari, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama rencanamu. Kami undang hamba-Nya. Amin. Rencanamu Bapa, rencanamu
haleluya, jalan-Mu untuk setiap kami Bapa. Firman-Mu yang terbaik bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya, Terima kasih oh Bapak yang baik sebentar Tuhan Yesus. haleluya. Kami mau mendengar firman Bapa, Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Mu baik. Kami juga yang mendengar Tuhan kami. Tuhan karena itu ya silakan boleh mengerti amin. apa yang disampaikan oleh firman. Oh haleluya, Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. yes, Kami Bapa boleh haleluya Bapa berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat haleluya, basuh kami dengan darah amin, pelayanan darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sambut firman-Mu sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, haleluya. Shalom. Selamat datang. Kita berjumpa kembali di persekutuan ibadah kita, persekutuan doa ibadah kita. Puji Tuhan, kita boleh bertemu dalam keadaan sehat-sehat semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita boleh dalam keadaan baik, kita boleh bertemu kembali. Ya, kita sudah lewati seminggu, Amin Tuhan. ya, dalam penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan menyertai kita dalam minggu yang lalu. Kita boleh ya beraktivitas dengan baik dan boleh kembali beribadah pada hari ini. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Siapa yang masih ingat tentang Haleluya. carilah Tuhan? Iya benar ya. Selama berkenan. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, katanya carilah Tuhan selama Dia Berkenan ditemui. iya betul itu. Berserulah Selama dia dekat. Ya, puji Tuhan. Masih ingat firman Tuhan rupanya ya. Kita harus mencari Tuhan ya. Minimal lah sekali seminggu yang datang beribadah. Kalau sekali seminggu pun nggak datang beribadah, ya nggak tahu lagi lah. Tapi angka baiknya cari Tuhan setiap hari ya. Pagi-pagi berdoa, malam berdoa ya. Baru ada waktu dibaca firman-Nya. Itulah mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan disebut anak Tuhan. Tuhan. Yang nggak mencari Tuhan disebut anak dunia. Ya, anak dunia. Ya, anak dunia. Kalau mencari Tuhan anak Tuhan. Kalau nggak mencari Tuhan anak dunia. Karena dunia tidak mencari Tuhan. Ya, dunia tidak mencari Tuhan. Ada anak-anak dunia. Ada anak-anak Tuhan. Ya. Dan itu yang mau kita pelajari hari ini. Ya. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Perbedaan anak-anak dunia dan anak-anak Tuhan. Ya. Perbedaan anak-anak dunia dan anak-anak Tuhan. Ya. Kita buka firman-Nya yang dari Yohanes 15, ya. Yohanes 15. Kita buka firman-Nya dari Yohanes 15. Di sana ada anak-anak dunia, ada anak-anak Tuhan. Ya. Nanti kita lihat di sana apa perbedaannya anak-anak dunia dan apa perbedaannya anak-anak Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Ya. Dapat? Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19. Ya, dua ayat ini nanti kita baca, tapi nanti saya baca nanti ayat beberapa ayat di bawahnya ya. Tapi dua ayat ini dulu kita baca. Sudah dapat? Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Saya baca ayat 18, nanti ayat 19 sama-sama kita baca. Saya baca duluan ayat 18 ya. Demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sembilan bersama-sama. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Haleluya, amin. Inilah ada perbedaannya anak dunia dan anak Tuhan. Atau
anak dunia dan murid Tuhan. Karena perikopnya kan, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ya, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jadi ada perbedaan anak dunia dan anak Tuhan. Kita perhatikan ayat ini, kita pelajari ya. Dikatakan di sini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya begini, anak-anak dunia membenci anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak dunia membenci anak-anak Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan sini, jangan heran, karena dunia lebih dulu membenci Yesus. Ya, kalau sekarang dunia membenci kita, jangan heran. Dunia lebih dahulu membenci Yesus, jangan heran. Itu maksud Tuhan. Ya, jangan heran. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Nah, ini dia. Kalau orang dunia pasti berteman dengan orang dunia, mereka saling mengasihi. Itu maksudnya, orang dunia dengan orang dunia saling mengasihi. Ya kan? Karena mereka sama. Tetapi orang dunia tidak bisa mengasihi anak Tuhan, pasti membenci. Kenapa dikatakan? Karena dikatakan kalau mengasihi berarti miliknya, milik dunia. Ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kalau orang dunia sama orang dunia saling mengasihi mereka. Kenapa? Karena sama-sama miliknya, milik dunia, orang dunia. Ya. Jadi kalau orang dunia sama-sama bermain-main, berpesta-pesta, bersenang-senang, ya mereka memang saling mengasihi. Ya, nggak heran kita. Ya, mereka di bar-bar, tempat-tempat hiburan dimanapun, ya, mereka memang bersenang-senang di sana karena mereka dunia. Tetapi apa kata Tuhan? Tetapi kamu bukan dari dunia. Kita ini bukan dari dunia. Memang kita dipilih dari dunia, tapi kita nggak dari dunia lagi. Katakan, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Kita dari dunia, tapi kita sudah dipilih. Kita sudah keluar. Nah, jadi kita bukan dunia lagi. Kita sudah keluar dari dunia. Kita sudah menjadi namanya anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan. Haleluya. Ya. Memang kita dari dunia, tapi dipilih, diambil. Diambil, kita dipilih. Ya. Orang-orang yang percaya dipilih dari dunia. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Dari sini kita dapat kesimpulan kenapa dunia membenci kita. Kesimpulan pertama, kenapa? Karena Tuhan sudah memilih kita. Ya. Karena aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Ingat, yang penting kita bukan lagi orang dunia. Itu yang penting kita ingat. Kita bukan lagi orang dunia, walaupun kita tinggal di dunia. Ya. Walaupun kita tinggal di dunia, kita bukan lagi orang dunia. Jadi apa? Perhatikan tingkah langkah kita. Ya, perhatikan tingkah langkah kita. Jangan lagi sama dengan dunia, jangan lagi serupa. Ya, jangan lagi serupa. Kalau serupa tingkah langkah kita dengan dunia, berarti apa perbedaannya? Kita sudah dipilih dari dunia. Ya. Kita sudah dipilih dari dunia. Kalau serupanya tingkah langkah kita dengan dunia, berarti nggak genap firman ini nanti, kita nggak dibenci. Ya, kalau dikatakan anak Tuhan, tapi dia tidak dibenci dunia, berarti serupa tingkah langkahnya. Ya, karena berbedanya tingkah langkah kita, maka kita dibenci. Contoh begini, ada kumpulan ibu-ibu, mereka suka bergosip. Ya,
Ketika kita duduk di situ, kita nggak suka bergosip, ya. Bahkan kita tegur mereka, jangan bergosip. Pasti kita disingkirkan. Ah, keluarlah kau dari kelompok kami. Kau bukan suka, kami kan yang suka bergosip, kau kan enggak, ya keluarlah. Kan begitu kan? Karena orang dunia suka berteman dengan yang serupa dengan dia. Kalau nggak berteman serupa karakternya dengan dia, ya pasti disingkirkan, pasti dibenci. Ada suatu kelompok yang suka pergi menyembah berhala, pergi ke acara-acara pesta berhala. Datang kita yang sudah mengenal firman, tidak mau kita ikut ke dalam kumpulan mereka pesta berhala itu. Dibenci nggak kita? Dibenci. Karena kita bukan bagian dari mereka lagi. Pasti dibenci. Ya? Makanya dikatakan, aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita bukan lagi serupa dengan mereka. Ya? Kita nggak serupa lagi dengan dunia. Kita nggak serupa lagi dengan dunia. Kalau kita serupa dengan dunia, mereka pergi pesta berhala, kita ikut pesta berhala. Mereka bergosip, kita ikut bergosip. Ya pasti mereka nggak benci, pasti mereka senang. Tetapi ketika kita nggak ikut tinggal langkah mereka, kita nggak suka lagi bergosip dengan mereka. Memang kita dulu sama seperti mereka, tapi kita tinggalkan mereka. Kita dulu sama seperti mereka, suka ke pesta berhala, tapi kita tinggalkan mereka, nggak bergabung lagi ke pesta berhala. Pasti kita dibenci. Itulah tandanya kita murid Tuhan. Itulah tandanya kita anak Tuhan. Kalau kita serupa dengan dunia, seperti dikatakan tadi, dunia mengasihi kamu karena kamu miliknya. Ya. Jadi kalau dikatakan dia anak Tuhan, dikatakan dia murid Tuhan, tapi dunia mengasihi dia, ya, itu namanya murid palsu. Anak Tuhan yang palsu. Anak Tuhan yang sejati, murid Tuhan yang sejati, yang asli pasti dibenci dunia. Karena firman Tuhan mencatat, ya, firman Tuhan mencatat, anak Tuhan yang benar, sejati, yang murni, yang asli pasti dibenci dunia. Tidak mungkin berteman dengan dunia. Yang mengatakan ini Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan Yesus, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah. Ingatlah kalau kita sudah merasakan kebencian mereka, ingatlah mereka lebih dulu membenci Yesus. Ya? Jadi jangan heran kalau kita merasakan kebencian dunia sama kita. Jangan heran, mereka lebih dulu membenci Yesus. Karena bencinya mereka kepada Yesus, bahkan mereka menyalibkan. Tapi mereka tidak tahu dengan kematian Yesus rencana Tuhan digenapi. Ya. Kenapa lagi dunia membenci anak Tuhan? Kenapa lagi dunia membenci anak Tuhan? Saya di sini ada catat, ada 3 lagi. Ya. Kenapa dunia membenci anak Tuhan? Coba kita buka di Yohanes 7 ayat 7. Yohanes 7 ayat 7. Apa dikatakan di sana? Yohanes 7 ayat 7. Kenapa dunia membenci kamu? Kenapa dunia membenci Yesus? Ya. Kalau dunia membenci Yesus, pasti dunia juga membenci kita. Yohanes 7 ayat 7, yuk. Kalau seorang baca Yohanes 7 biar kita sama-sama diberkati. Yohanes 7 ayat 7. Ayo. Iya. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Iya. Perhatikan baik, saya baca sekali lagi ya. Dunia tidak dapat membenci kamu. Ya. Dunia nggak membenci yang sama dengan dia, nggak membenci, senang. Tetapi dikatakan, tetapi dunia membenci aku, karena aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Bahwa pekerjaannya jahat. Kalau ada orang jahat ditegur dengan firman, tersinggung enggak? Tersinggung. Ada yang sakit hati ditegur.
Ada yang berkhotbah dari mimbar, menyampaikan firman. Firman ini kena di hatinya. Ya, padahal yang berkhotbah ini nggak bermaksud menyinggung dia, firman yang disampaikan tidak bermaksud menyinggung orangnya. Tapi karena tersingkap perbuatan-perbuatannya jahat seperti kata firman ini, tersingkap perbuatan-perbuatannya jahat, dia marah. Dia marah. Itu sudah sifat manusia itu. Kalau diberitahu kejahatannya, pasti marah. Itu sifat manusia itu. Katakanlah orang yang suka ke pesta berhala, perbuatan kalian ini jahat, pasti kalian binasa, pasti marah. Pasti marah. Marah itu pasti, ngamuk-ngamuk pasti. Bahkan ada saya baca dia mau membunuh orang yang menegur dia. Ada. Ya. Dari mana apamu itu, ilmumu itu, katanya. Tidak ada perbuatan kami ini jahat, baiknya perbuatan kami ini, katanya. Itu makanya kalau dikatakan seseorang perbuatannya jahat pasti tersinggung. Ya. Dunia tersinggung. Makanya mereka membenci Yesus. Karena Yesus apa? Karena Yesus memberitahu semua kejahatan-kejahatan mereka. Apa aja kejahatannya? Dimulai dari hukum ke-10. Dimulai dari hukum ke-10, itu kejahatan manusia. Menyembah yang bukan Tuhan. Ya. Menyebut namanya sembarangan. Tidak menguduskan hari Sabat. Tidak menghormati orang tua. Membunuh, berzina, mencuri, bersaksi dusta, mengingini. Kalau ditegur setiap hari itu dari mimbar, ya, pasti banyak yang tersinggung orang. Pasti banyak yang tersinggung. Kenapa? Karena dikatakan di sini, karena aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Artinya apa? Bahwa pekerjaan mereka hanya melanggar hukum. Hanya melanggar hukum pekerjaan orang dunia. Tidak ada yang benar. Seperti kita minggu lalu, semua manusia berdosa, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Semua perbuatannya busuk, katanya. Tidak ada yang mencari Tuhan, katanya. Tidak ada yang mencari Tuhan orang dunia. Jahat semua perbuatannya. Tidak ada yang mencari Tuhan. Ya, tidak ada. Karena itulah memang dunia. Coba tegur orang-orang yang berdosa, tegurlah. Pasti kita dibenci. Jarang itu orang yang kita tegur, oh iya salah aku. Jarang itu. Kalau kita tegur orang pasti tersinggung duluan. Tapi kalau direnung-renungkannya bahwa nasihat itu benar, mungkin puji Tuhan dia sadar. Hampir rata itu. Bahkan anak kita sendiri pun kadang kita nasihati mau marah. Jarang itu kalau nasihati anak kita, iya mak salah aku. Iya pak aku salah, jarang itu. Pasti melawan duluan. Ya, itulah sifat manusia. Ditegur melawan. Itu namanya sifat pemberontak. Sifat pemberontak. Sifat pemberontak itu sudah diwariskan dari Adam. Ya, jadi diwariskan. Setiap manusia yang lahir mewarisi sifat pemberontak, melawan. Ditegur nggak mau, keras kepala, tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Israel tegar tengkuk. 40 tahun di padang gurun, tegar tengkuk. Ya. Jadi jangan serupa dengan dunia. Kalau ditegur, firman Tuhan katakan lemah lembut. Jangan keraskan hatimu. Kalau ditegur firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, lemah lembut. Karena dikatakan di sini, aku bersaksi perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi dibenci. Jadi kalau ada orang bersaksi sama kita, jahat perbuatanmu, jangan keraskan hatimu. Itu perbuatan dunia itu. Ya. Kalau ada orang menegur kita, ya, kalau kau jangan lagi suka bergosip ya, contohnya begitu kan, jangan langsung sakit hati. Ya. Kalau ada yang menegur, jangan lagi ya suka mendendam, jangan terus. Jangan kita lemah lembut hati kita, ya. Rendahkan hati kita, lemah lembut kita, terima teguran firman. Jangan seperti dunia tidak terima ditegur. Ya, enggak terima, mereka marah. Karena Tuhan bersaksi perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua di Yohanes 17 ayat 14.
Yohanes 17 ayat 14 ya. Coba kita buka di Yohanes 17 ayat 14. Di sana juga dikatakan kenapa dunia membenci kita. Yohanes 17 ayat 14. Yohanes 17 ayat 14. Coba misalkan. Iya. Aku telah memberikan firman kepada mereka, Iya. dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Iya. Saya baca sekali lagi. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku. Karena apa dibenci? Karena kita menerima firman, firman pengajaran yang murni, firman pengajaran yang asli, yang tidak ada campur dengan ajaran-ajaran manusia, yang murni. Terimalah firman yang murni. Jangan ada firman yang bercampur dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Jangan. Ya. Jangan campur dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Terimalah firman yang murni. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Kalau orang ya menerima firman yang murni, ya pasti dibenci. Tapi kalau ada orang yang menerima firman yang bercampur ajaran manusia, itu namanya firman yang berkompromi dengan ajaran dunia. Ya. Ke gereja juga, ke pesta berhala juga. Itu apa? Itulah ajaran manusia bercampur namanya. Sinkretisme namanya. Sinkretisme. Pergi ke gereja, pergi ke berhala. Ya. Diperbolehkan, ya dibolehkan. Itulah ajaran manusia, tidak firman yang murni. Kalau firman yang murni pasti dibenci. Kenapa? Mereka nggak bercampur-campur. Mereka tidak mau pergi ke berhala-berhala. Berdoa sama Tuhan, tapi pergi juga ke dukun. Ya, dia berdoa juga sama Tuhan, tapi pergi juga ke dukun. Masih banyak orang Kristen kayak gitu, masih ada, masih banyak kan? Masih. Ya, masih banyak. Dia percaya firman Tuhan, tapi percaya juga ramalan-ramalan. Masih ada orang Kristen kayak gitu? Masih. Masih kan? Itulah tadi tidak murni firman yang diterima. Terimalah firman yang murni, firman yang dari Tuhan, firman-Mu katanya. Firman Tuhan, tidak ada ajaran manusia. Ya, firman-Mu. Ajaran yang murni. Terimalah ajaran yang murni. Firman Tuhan juga berkata, laki-laki jangan berpakaian perempuan. Perempuan jangan berpakaian laki-laki. Tapi sekarang coba lihat. Banyak sekarang perempuan berpakaian laki-laki, bercelana panjang, ketat. Bahkan ya, berpakaian tidak sopan. Itu ajaran siapa itu? Itu yang pasti bukan ajaran firman. Bukan firman yang murni. Itu ajaran dunia. Banyak lagi. Terimalah firman yang murni. Banyak ajaran-ajaran Tuhan. Jadi kita harus bisa membedakan. Ajaran ini murni enggak firman Tuhan? Murni enggak firman Tuhan? Apakah ada ajaran manusia di dalam? Seperti di Markus pasal 7. Kata Tuhan, ya, engkau menyampingkan perintah Tuhan demi ada istiadatmu. Coba kita buka Markus pasal 7. Engkau menyampingkan firman Tuhan demi ada istiadatmu. Karena tidak ada ajaran manusia. Ajaran manusia ada. Markus pasal 7 ayat 8. Markus pasal 7 ayat 8. Coba. Markus pasal 7 ayat 8. Markus pasal 7 adalah Iya. perintah Tuhan yang kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Iya.
Perintah Tuhan, firman Tuhan, itu maksudnya tadi, firman-Mu katanya. Kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Itu maksudnya ajaran-ajaran manusia, nggak murni lagi firman Tuhan. Ya, nggak murni lagi. Kalau kita murni pegang firman Tuhan, pasti dibenci. Seperti ayat tadi katakan apa? Aku memberikan firman-Mu kepada mereka, sehingga dunia membenci mereka. Ya. Jadi carilah firman yang murni. Carilah firman yang murni. Sama seperti kita minum. Mau nggak kita minum air yang bercampur kotoran? Tidak. Tidak kan? Air yang bercampur keruh gitu, bercampur dengan lumpur. Mau nggak kita minum? Tapi kita mau minum air yang murni, air yang bersih, yang jernih. Tapi sekarang banyak orang Kristen meminum air kotor. Meminum air kotor, air yang bercampur ajaran-ajaran manusia. Air yang bercampur dengan adat istiadat. Bercampur. Tidak air yang murni. Firman Tuhan inilah air yang murni. Terimalah firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak terima firman Tuhan yang murni, kita pasti dunia nggak membenci, baik-baik aja dunia. Tapi kalau kita terima firman yang murni, pasti kita dibenci. Seperti kata firman tadi, dunia membenci mereka karena mereka menerima firman-Mu. Firman-Mu kusampaikan kepada mereka, katanya. Ya, firman-Mu. Terimalah firman Tuhan yang murni, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita buka di 1 Yohanes 3 yuk. 1 Yohanes 3 kita buka di sana. Di sana ada satu lagi, kenapa dunia membenci kita. 1 Yohanes 3 dapat 1 Yohanes 3 di ayat 17. 1 Yohanes 3 di ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menuntut Tuhan. Bukan. 13. 1 Yohanes 3 ayat 13. 1 Yohanes 3 ayat 13. Ayat. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 13. 13 dulu nanti itu. 1 Yohanes 3 ayat 13. 13. Ya. 1 Yohanes 3 13. Iya, 13. Janganlah kamu heran, Iya. saudara-saudara, Iya. apabila dunia membenci kamu. Iya, perhatikan baik. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci Kamu. Iya, jangan heran. Kenapa jangan heran? Ayat 14 jawabannya. Coba ayat 14. Ayat 14. Iya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, Iya. yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Iya. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Iya. Ini dia jawabannya. Jangan heran saudara-saudara jika dunia membenci kamu. Jawaban ayat 14. Karena kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Perhatikan baik. Dunia, hukum dunia itu apa? Hukum dunia itu mengasihi diri sendiri. Itu hukum dunia. Kasihilah dirimu sendiri. Itu hukum dunia. Tapi Tuhan, kasihilah sesamamu. Itu bedanya hukum dunia dengan hukum Tuhan. Kenapa dunia membenci kita? Karena kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita bukan lagi bagian dunia. Dunia merasakan itu. Dia rasakan itu. Dia ini bukan bagian kami lagi. Kami masih dalam maut, mereka sudah dalam hidup. Kami masih dalam gelap, mereka sudah dalam terang. Karena gelap tidak pernah suka sama terang. Tidak pernah. Karena terang menghancurkan gelap. Jadi mereka tidak suka. Ya. Kita sudah berpindah dari dalam gelap ke dalam terang. Sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tetapi yang menjadi yang perlu kita perhatikan, bukti kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup.
kita mengasihi saudara-saudara kita. Itulah buktinya. Kalau dikatakan aku sudah berpindah dari maut ke hidup, tapi dia masih mempunyai kebencian di hatinya terhadap saudaranya, dia masih di dalam maut. Itu sama dengan pendusta. Pendusta tidak ada dapat bagian dalam kerajaan. Dikatakan aku sudah berpindah dari dalam maut ke hidup, tapi masih ada benci, dendam, sakit hati di hatinya terhadap saudaranya. Tidak mungkin itu dia dibilang dia dalam hidup. Karena sorga tidak menerima orang yang menyimpan sakit hati. Sorga tidak menerima orang yang menyimpan dendam. Jadi nggak mungkin pindah dia ke dalam hidup, nggak mungkin. Masih dalam maut itu. Mati pun dah dari ini langsung maut menerima. Ya, kalau ada di hatimu kebencian, dendam, sakit hati, tidak mungkin. Buktinya kamu sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, kamu mengasihi saudaramu. Barang siapa tidak mengasihi, ia di dalam maut. Kalau masih ada kebencian dalam hatimu, masih dalam maut gitu itu. Jadi periksa hatimu. Periksa hatimu, jangan ada kebencian di hatimu. Periksa hatimu, jangan ada kebencian. Jangan ada kebencian di hatimu. Ya, jangan ada kebencian di hatimu. Periksa hatimu. Kalau ada kebencian di hatimu, masih di dalam maut. Masih di dalam maut. Ya. Ayat ini apa? Ayat ini menjelaskan anak Tuhan yang sudah di dalam hidup, hatinya tidak boleh ada kebencian. Kepada siapa? Kepada orang dunia. Kepada orang dunia saja hati kita nggak boleh ada benci. Apalagi sama-sama anak Tuhan. Bagaimana ini? Sama orang dunia aja kita nggak boleh ada benci. Ini apalagi sama sesama anak Tuhan. Tapi aneh yang kita jumpai sekarang. Sama-sama anak Tuhan pun masih ada benci. Macam mana lagi sama orang dunia? Sama-sama satu gereja, satu ibadah, satu tempat pelayanan, tapi bisa ada benci, bisa ada dendam, bisa ada iri hati. Bisa ada iri hati. Contohnya yang satu dipakai pelayanan, yang satu nggak dipakai pelayanan, ada iri hati. Ya, nggak boleh ada iri hati. Kalau dia dipakai dalam bentuk pelayanan, puji Tuhan, puji Tuhan, saudaraku dipakai. Jangan iri hati. Yang banyak kita jumpai, karena seseorang dipakai melayani, iri hati yang lain. Aku nggak dipakai melayani, katanya. Iri hati. Gara seseorang mungkin dikasih jabatan tertentu, iri hati, benci. Ya, benci itu iri hati dasarnya sama itu. Karena nggak ada orang yang iri hati nggak benci. Orang yang iri hati pasti benci. Ya. Kalau saudaranya diberkati, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli gini, iri hati, benci. Ya, dari mana datangnya iri hati benci? Dari setan. Ya, dari roh-roh jahat. Jadi kalau ada saudara kita diberkati, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati engkau. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan puji. Jangan iri hati. Kalau iri hati kita nanti busuk. Ya, iri hati membusukkan tulang. Kata Amsal. Membusukkan tulang, sakit yang datang. Jangan ada iri hati, jangan ada kebencian. Ya? Jangan. Kalau saudara kita diberkati, puji Tuhan, jangan benci orang-orang kaya. Mereka diberkati Tuhan, jangan benci. Ya? Kalau ada orang kaya, doakan supaya orang kaya itu bisa memakai kekayaannya untuk pelayanan. Jangan dibenci. Jangan ada iri hati. Ya. Itu anehnya firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini berkata, kalau kita tidak mengasihi, kita masih berada di dalam maut. Itu artinya apa?
Sama orang dunia pun kita harus mengasihi, apalagi sesama anak Tuhan. Ini sesama anak Tuhan pun saling benci, saling iri hati. Macam mana lagi sama orang dunia yang tidak kita kenal, yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan. Ya, sama orang begitu pun kita harus mengasihi, walaupun berbeda keyakinan, dia menyembah Tuhan lain, kita harus mengasihi mereka juga. Apalagi sama-sama anak Tuhan, satu gereja, satu pelayanan, satu tempat ibadah. Kalau sampai ada lagi orang-orang yang dalam satu tempat ibadah saling membenci, waduh, ini sudah dipertanyakan ini kekristenan. Iya benar. Kalau ada orang dalam satu tempat ibadah, satu pelayanan, satu gereja saling membenci di dalam, ya, itu percuma beribadah itu. Bagus lagi rumah aja itu. Percuma beribadah. Masih di dalam maut. Kenapa? Satu pelayanan saja, satu gereja saja dia masih ada saling membenci di dalam. Bagaimana dengan orang luar? Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Jadilah garam dan terang dunia. Macam mana mau jadi garam terang sama dunia sedangkan di dalam dia masih saling membenci? Saling di dalam satu gereja masih ada iri hati. Ada saudaranya diberkati dia iri, ada saudaranya melayani dia iri, benci. Macam mana dia menjadi garam di luar? Yang ada jadi batu sandungan di luar. Batu sandungan di luar itu memalukan. Karena dia nama Tuhan dijelekkan orang. Karena dia nama Tuhan dimalu orang. Percuma itu bertuhan. Tapi tengoklah, banyak musuhnya katanya. Cuman kayak gitu. Kalau kita dengar ada perkataan orang kayak gitu sama kita, percuma itu rajin gereja, tapi banyak musuhnya katanya. Banyak musuhnya. Ya seharusnya anak Tuhan gak ada musuhnya. Musuh kita cuma satu, iblis. Cuma satu musuh kita, setan itu yang musuh kita. Ya, anak Tuhan harus menjadi garam dan terang. Garam dan terang. Arti garam dan terang itu apa? Masakan tanpa ada garam hambar. Dunia tanpa ada orang Kristen hambar dunia. Ya, karena adanya orang Kristen di dunia ini, maka dunia ini masih bisa dinikmati. Bentar lagi orang Kristen di dunia ini diangkat ke surga semua, pengangkatan, dunia ini jadi neraka. Lihat, itu nanti buktinya. Sebentar lagi orang Kristen diangkat, rapture pengangkatan, jadi neraka di dunia ini. Kenapa? Garam itu tidak lagi di dunia ini. Makanya dikatakan Tuhan, jadilah garam. Karena orang Kristen di dunia ini masih bisa kita nikmati. Kalau nggak ada orang Kristen di dunia ini, hambar dunia ini. Sama seperti masakan gak ada garam, hambar. Hambar dunia ini kalau nggak ada Kristen. Nanti apa? Antikris yang berkuasa. Kalau sudah rapture pengangkatan, antikris yang berkuasa, orang Kristen nggak ada lagi. Kalau ada pun orang Kristen itu orang Kristen yang suon-suon kuku, tinggal itu. Ya. Jadi kita harus jadi garam. Garam itu menyenangkan, menyedapkan masakan. Ya, hidup kita tuh harus menyedapkan sama orang-orang sekitar kita, menyedapkan. Pernah ada kejadian lucu. Ada orang jualan bakwan. Dimasaklah, dibikinlah adonan bakwan ini. Dimasaklah bakwan ini sampai ada mungkin 30 biji atau 50 biji. Baru dijual lah bakwan ini. Dibeli orang lah. Kok nggak ada garamnya katanya? Kok nggak ada garamnya bakwan ini? Apa yang terjadi? Laku nggak dijual bakwan itu? Nggak laku. Siapa yang mau makan bakwan yang nggak ada garamnya? Rasa apa itu? Justru bakwan harus ada rasa garamnya, baru enak, ada rasa asinnya. Ya? Terakhir apa ya? Dibuang semua bakwannya itu, terbuang. Padahal di dalam adonan tadi udah ada tepung, udah ada sayur, ya, belum lagi menggorengnya pakai minyak. Tapi karena lupa satu, garam aja, terbuang semua bakwan itu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada garam, terbuang. Makanya dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, ia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Ya. Jadilah hidup kita menyedapkan.
Kalau sudah dibilang orang, nggak enak dekat-dekat si anu, itu suka-sukanya aja tuh, yang begini-begini, itu udah gak menyedapkan hidupnya itu. Kalau ada orang bilang itu sama kita, nggak enak dekat si anu, marah-marah aja, nggak enak dekat si anu, ya, cakapnya apa, menyakitkan, kasar, itu menyedapkan enggak itu? Sedangkan firman Tuhan katakan garam menyedapkan. Jadilah kamu garam dunia, menyedapkan kita. Ya, kita menyedapkan. Orang senang dekat kita. Masakan itu harus ada garam. Senang dekat kita orang. Kalau orang udah gak senang dekat kita, ya, koreksi diri lah. Kita bukan garam ya. Ya, mudah-mudahan selamat. Tapi ya, hati-hatilah. Karena itu di pinggir-pinggir berjalan. Kalau orang Kristen tidak jadi garam, tidak menyedapkan hidupnya, orang dunia sudah bilang, nggak usah dekat-dekat sama dia. Nah, kalau sudah banyak orang bilang kayak gitu, itu sudah berjalan di pinggir itu. Ya, kenapa? Karena hidupnya nggak jadi garam lagi, nggak jadi garam hidupnya. Jadilah hidup kita jadi garam. Jadi garam sama tetangga, ya, sama kawan kerja, sama teman kelas. Ya, semua jadi garam. Karena memang itulah panggilan Tuhan. Kamulah garam, kamulah terang. Ya, itu kita dipanggil. Kita dipanggil bukan hanya sekedar beribadah, bukan datang sekali seminggu ke gereja, bukan hanya itu kita dipanggil. Kita dipanggil untuk menggarami dunia. Dunia ini mau kita garami. Ya. Sebagai yang penutup, karena kita udah mau perjamuan, Roma 12, ayo Roma 12 sebagai penutup, Roma 12. Jadi perhatikan hidup kita ya. Jangan sampai orang bilang sama kita nggak enak dekat si anu. Kalau sampai dibilang orang nggak enak dekat si anu, berarti kita bukan garam lagi. Ya. Itu namanya kita sudah ya nggak menyedapkan hidup kita ya. Kita perhatikan hidup kita harus jadi garam dan terang. Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Ayo. Roma 12 ayat 9. Baca. Roma 12 ayat 9. Siapa yang baca coba? Iya. Jangan pura-pura. Iya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Iya. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura, jangan supaya ditengok orang. Aku bikin lagi gini supaya ditengok aku cek baik. Itulah munafik. Tahu munafik? Munafik. Muka Nabi, pikirannya nggak benar. Ya, itu yang munafik itu. Pura-pura. Ya, jangan pura-pura. Bisa ada orang dia pura-pura. Lakukanlah yang baik, jangan pura-pura. Kita sambung lagi dari ayat 14-nya. Ayat 14-nya apa dikatakan di sana? Ayat 14-nya. Ayat 14-nya. Siapa yang menganiaya kamu? Iya. Berkatilah. Jangan mengutuk. Jangan mengutuk. Kalau ada orang udah jahat sama kita, jangan maki. Ya. Jangan maki. Kemarin saya keceplosan juga memaki orang. Ya, karena udah emosi. Ya. Muncul juga kebun binatang. Tapi firman Tuhan jangan mengutuk. Ya. Itu kadar rohani kita dinilai di sini. Kalau masih kadang-kadang terceplos kata-kata kutukan, kata-kata kasar, kata-kata menghina, itu rohaninya masih rendah itu. Ya, masih rendah rohaninya kalau suka terucap kata-kata kasar, kata-kata kebun binatang. Jangan merasa sudah rohani, masih rendah rohaninya itu, rendah. Kayak katakan masih rendah rohaninya. Kalau keluar kata-kata yang kasar dari mulut kita, kata-kata kebun binatang. Ya. Orang Kristen tidak keluar kata-kata mengutuk. Kata-kata kebun binatang enggak keluar, ya. Jangan. Ya, kalau masih terucap itu rohani kita masih rendah. Jangan udah merasa hebat. Kalau sudah pelayanan ke sana kemari, tapi kalau masih keluar kata-kata kasar dari mulut, ya, masih rendah rohaninya itu. Ya, rendah.
Ayat 17. Kita sambung lagi ayat 17-nya, masih di pasal yang sama. Ayat 17-nya. 17-nya janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Iya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, itu bukan kita itu yang membalas. Hakkulah pembalasan kata Tuhan. Ya. Jadi jangan yang balas yang jahat dengan yang jahat. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Lakukanlah yang baik kepada siapa dibilang? Hanya kepada satu margamu. Hah? Yang baik hanya kepada siapa? Semua orang. Semua orang. Jangan hanya satu marga. Kalau satu marga, marga loh katanya. Oh, udahlah, senang kali dia. Tapi kalau beda marganya, beda agamanya, beda sukunya, udah nggak mau dia berkawan. Kepada semua orang. Lakukanlah yang baik kepada semua orang. Jangan pandang bulu pada semua orang. Ya, lakukanlah yang baik pada semua orang. Artinya apa? Kasihilah semua orang. Itulah kedatangan Tuhan Yesus. Kasihilah semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ayat terakhir di ayat 21. Coba, ayat 21 yang terakhir. Ayat 21. Ya, yang terakhir. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya. Janganlah kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang mengejek-ngejek kita, ada orang menghina-hina kita, jangan kita balas. Ya, jangan kita balas. Ada orang mengejek, menyinggung-nyinggung, menyindir-nyindir. Ya. Jangan kita balas. Jangan kita balas. Janganlah kalah dengan kejahatan. Kalau ada orang jahat, kalahkanlah dengan kebaikan. Ada contoh yang lucu. Kesaksian seorang hamba Tuhan bernama si Conam. Ya, kalau pernah dengar, dia pengarang buku apa judulnya itu? Heaven is Real, surga itu nyata. Conam, seorang hamba Tuhan pengarang buku Heaven is Real, surga itu nyata. Di dalam bukunya dia bersaksi begini. Dia pergi menjahitkan baju. Ternyata tukang jahitnya ini salah menjahit bajunya. Dan dia sangat marah, sangat kesal. Sudah bayar mahal-mahal, bajunya salah jahit. Tetapi Tuhan berfirman sama dia, ajak tukang jahitnya makan bakso. Ya, justru dia ajak tukang jahitnya makan bakso. Bagaimana ya saudara? Yang sudah tukang jahitnya yang salah jahit bajunya. Bisa kayak gitu kita. Kita sudah rugi tapi kita ajak tadi dia makan. Ayo makan yuk. Ya, kayak gitu Tuhan. Kalau ada yang berbuat jahat sama kita, kasih makan. Kasih makan ya. Kasih makan. Pernah dengar cerita si Elisa? Ketika prajurit Aram datang mau menyerbu Israel. Ya. Elisa berdoa, Tuhan, butakanlah mata mereka. Butalah mata prajurit Aram ini. Dibawalah mereka ke tengah-tengah Israel. Baru udah sampai di tengah-tengah Israel, prajurit Aram ini berdoa lagi si Elisa, Tuhan, bukalah mata mereka. Terbukalah mata prajurit Aram ini. Ya. Baru kata Raja Israel sama nama Elisa, Nabi, Tuhan, kita bunuhlah semua prajurit Aram ini. Jangan kasih makan. Jangan katanya, kasih makan katanya. Kasih makan, kenyang-kenyang. Terus sudah dikasih makan, diberangkatkan pulang. Semenjak saat itu sampai seterusnya tidak pernah lagi ada gerombolan prajurit Aram mau menyerang Israel. Ya, ada itu ayatnya. Ada ayat. Pelajari nanti ya. Haleluya. Jadi ada yang jahat, undang makan. Ya, ada yang jahat undang makan ya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tapi saya belum bisa ya. Kalian aja lah. Ya, sama-sama belajar lah kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami tahu kami tidak sanggup dengan kekuatan kami. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Karena tidak gampang Bapak. Tidak gampang Tuhan.
Tolong kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mengasihi sama seperti Engkau mengasihi kami. Kami boleh menjadi garam dan terang dunia Bapak. Makasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita langsung saja perjamuan. Sampai di sini ya Ayo teman-teman. kita apa lagunya? Tolong lagunya.